Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel PD Programming. Jumpa lagi bersama saya Alwin Fau sebagai instruktur pada video kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah program sederhana dan menggunakan Microsoft Visual Studio 2015, yaitu membuat program bagaimana cara menghitung volume sebuah kubus. Nah, jadi pada topik ini kita akan membuat sebuah program sederhana, yaitu mencari volume daripada kubus. Nah, seperti biasa, untuk membuat sebuah program di dalam Microsoft Visual Studio 2015, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat project baru. Jadi kita harus buat project barunya dulu ya. Jadi caranya, kita pilih menu project. Ini menu project, klik new project, atau bisa juga dari menu file, kemudian new dan new project. Oke ya, jadi kita pilih aja dari sini new project. Kemudian pada nama filenya ini kita buat kubus, atau kita buat aja sini v kubus, volume kubus. Coba aja volume kubus. Kemudian kita OK-kan. Oke. Nah, setelah project kita terbentuk, maka kita harus ketahui dulu apa nilai yang akan kita masukkan nanti di dalam program kita. Nah, kalau misalnya rumus mencari volume kubus, itu kan rumusnya sisi V sama dengan sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, jadi yang perlu kita cari adalah volume kubusnya. Itu yang menjadi tugas kita, itu mencari volumenya. Sedangkan nilai yang akan kita proses yaitu merupakan nilai sisi daripada kubus tersebut. Karena rumusnya kan sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, jadi pada saat kita membuat program ini nanti, berarti ada dua nilai yang akan kita proses. Yang pertama kita proses nilai sisinya berapa, kemudian hasil dari sisinya itu nanti, itulah nilai yang akan kita peroleh untuk kita jadikan sebagai nilai volume daripada kubus tersebut. Dan kemudian pada pembuatan program ini juga nanti kita akan belajar bagaimana cara menghapus sebuah nilai dari inputan data. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika misalnya kita sudah menginput data, ketika kita sudah memasukkan data, bagaimana caranya kita menghapus data tersebut? Ya, kalau misalnya kita hapus dan menggunakan tombol backspace juga bisa sih sebenarnya. Tapi hanya saja kita akan tambahkan satu tombol nanti untuk mengosongkan atau menghapus nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam input datanya itu nanti. Ya. Nah, jadi kita akan coba desain formnya. Nah, pada saat kita mendesain formnya ini ada dua yang perlu kita perhatikan tadi, yaitu sisi dan volumenya. Berarti ada dua nilai ya, ada dua nilai yang akan kita proses. Nah, yang pertama kita akan buat dulu label ya, kita buat label untuk sisi ya. Kita klik labelnya di sini ya, label. Mari saya cari tadi sini label, saya drag aja ke sini. Kemudian di bagian propertiesnya, ini properties, saya ganti teksnya jadi sisi. Ini dua, enter. Nah, kemudian yang kedua, saya kopikan aja, klik kanan copy, kemudian saya pastekan di sini, yaitu untuk membuat keterangan volume. Ya, sini saya buat volume, gitu. Titik 2.
Oke. Kemudian kita desain lagi, kita tambahkan objek selanjutnya, yaitu dari toolbox ini kita cari, yaitu text box. Nah, ini text box untuk menginput nilainya nanti. Sama kita copy aja, klik kanan, copy dan paste. Kita pastekan kemari. Oke. Nah, untuk melakukan proses atau menampilkan nanti hasil daripada volume kubusnya, maka kita butuhkan satu button ya, satu button atau satu tombol. Kita cari di sini namanya button. Oke, ini button 1. Ini saya jadikan sebagai proses. Kemudian saya copy, saya paste. Kemudian ini saya ganti namanya. Saya ganti namanya di sini hapus. Ya, saya buat di sini hapus. Oke ya. Dan kemudian selanjutnya saya buat satu tombol lagi. Saya copy, saya paste. Ini saya buat keluar. Ya, saya ganti di sini keluar. Oke. Nah, kemudian untuk masing-masing text box yang tadi dan button ini sekarang kita akan ganti namanya. Tadi kan yang kita ganti itu hanya teksnya saja ya. Ini teksnya kita ganti, sedangkan name-nya di atas masih button 3, button 2, button 1, text box 2, dan text box 1. Nah, sekarang ini kita akan ganti. Kita ganti name daripada text box 1 menjadi CC. Pada di sini, CC. Oke. Kemudian yang kedua, saya ganti dengan volume. Kemudian yang ketiga, ini saya ganti button ya, button yang pertama saya ganti dengan btn proses. Yang kedua hapus, berarti saya ganti dengan btn hapus. Yang ketiga btn keluar, saya ganti dengan btn keluar. Oke. Nah, sekarang semua komponen di form kita ini sudah selesai kita buat. Nah, sekarang kita akan menerapkan rumus daripada volume kubusnya tadi. Yaitu rumusnya V sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, berarti yang perlu kita kalikan nanti adalah, atau yang perlu kita proses adalah nilai sisinya ini. Sehingga nanti bisa kita peroleh nilai volumenya berapa. Oke. Nah, untuk membuat atau menerapkan rumus daripada volume kubus, kita double klik aja nih tombol proses atau button proses ini. Kita double klik. Oke. Ya. Pastikan di sini yang ada btn proses klik gitu. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Karena yang mau kita cari adalah volume, maka di sini kita buat volume titik teks sama dengan sisi titik teks dikali sisi titik teks dikali sisi titik teks. Oke. Nah, yang dalam artian apa? Apapun nanti hasilnya di sini, misalnya apapun nilai yang kita inputkan di sini, misalnya saya inputkan 2, maka nilai itulah nanti yang akan dikalikan sesuai dengan rumusnya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Gitu ya, nanti logikanya seperti itu ya. Misalnya saya masukkan 4, maka nilai yang dimasukkan itu akan dihitung sebanyak 3 kali, karena rumusnya kan V sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, yaitu sama artinya dengan 4 dikali 4 dikali 4 kalau misalnya nilainya kita input 4. Tapi kalau misalnya nilainya kita input 2, maka nilai 2 itu akan dikalikan juga, 2 dikali 2 dikali 2. Itulah nanti hasil perkaliannya. Itulah yang akan menjadi atau kita jadikan sebagai isi atau volume daripada kubusnya tadi. Gitu ya.
Nah, jadi yang perlu kita input di sini adalah hanya nilai sisinya saja. Berapa nilai sisinya? Ya udah, nanti kita proses langsung kelihatan atau tampil volumenya berapa. Gitu ya. Nah, jadi kita coba jalankan. Kita jalankan dulu. Tunggu lagi proses boil. Oke, ini program kita sudah jalan. Nah, sekarang kita input misalnya 2. Nah, kalau misalnya inputnya 2, berarti ini volumenya pasti nilainya 8. Kenapa? Karena nilai 2 itu dikalikan atau diproses sebanyak 3 kali. Karena rumusnya tadi kan sisi kali sisi kali sisi. Berarti ini sama halnya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 2 kali 4 8. Nah, kita proses makanya 8. Gitu ya. Sama halnya seperti ini. Saya ganti misalnya 4 gitu. Berapa ini volumenya? 64. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu proses perhitungan atau proses pembuatan sebuah program untuk mencari nilai volume daripada kubus. Oke ya, ini kita proses, sudah dapat hasilnya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika saya klik tombol hapus ini secara otomatis nanti terhapus gitu. Kemudian ketika nanti saya klik keluar, maka ini juga formnya secara otomatis akan keluar. Bagaimana caranya? Kita lihat coding programnya seperti ini. Nah, di sini kita ada 2 objek, yaitu sisi dan volume. Ya, sisi dan volume. Lalu bagaimana caranya kita menghapus setiap nilai yang kita inputkan nanti? Kita buat perintahnya di sini. Tombol hapus, kita double klik, maka kita panggil komponennya tadi. Ini kan sisi, ya, namanya tadi apa di sini kita buat sisi. Karena kan yang kita hapus kan isinya. Maka kita panggil di sini sisi titik teks sama dengan kita buat petik 2. Petik 2 itu maksudnya kosong ya, kita kosongkan. Nah, lalu untuk yang kedua, volumenya kita panggil juga volume titik teks sama dengan 00. Maksud saya petik 2. Nah, maka ketika nanti kita klik ini, klik tombol hapus, maka isi atau nilai yang kita masukkan ke dalam input sisi dan volumenya secara otomatis akan dikosongkan ketika nanti tombol hapus kita klik. Oke, kita coba jalankan programnya. Oke ya, jalankan. Misalnya saya buat 4, saya proses jadi ada 4. Hapus. Saya klik ya, saya klik hapus, klik, secara otomatis terhapus. Oke, nah jadi itu perintah atau materi yang baru, yaitu menghapus semua nilai yang ada pada komponen di dalam form. Itu dengan menambahkan petik 2 terhadap masing-masing komponen tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian keluar. Bagaimana caranya ketika saya klik keluar, langsung form ini berhenti atau program ini keluar gitu. Ya, jadi nggak bisa dijalankan lagi. Atau tombol keluar ini ketika diklik langsung mengakhiri aktivitas daripada program kita. Nah, bagaimana caranya? Kita buat perintahnya seperti ini. Kita double klik tombol button keluar. Kemudian kita buat perintahnya mi.close. Nah, kalau mi.close ini dia hanya berfungsi untuk satu form saja. Ya, berarti dalam artian mi ya, mi berarti saya gitu ya. Atau dalam artian mi itu di dalam programnya itu adalah form itu sendiri. Sedangkan close-nya itu yang menutup gitu. Ya, berarti kita hanya menutup satu form saja. Ini mi.close. Ya, gunanya ya,
Sedangkan kalau misalnya N, nah N ini gunanya untuk mengakhiri atau membuat semua form yang kita jalankan itu secara otomatis berhenti. Atau dengan kata lain, apapun program yang kita jalankan secara otomatis dia akan buat berhenti semuanya. Jadi tidak ada lagi yang jalan. Gitu ya. Nah, jadi berbeda ya. N ini untuk mengakhiri semua proses. Kalau ini me.close mengakhiri proses di dalam satu form saja. Oke? Nah, jadi coba kita buat ya. Me.close, kita jalankan programnya. Nah, ketika nanti kita close ini, kita klik tag. Oke. Nah, maka secara otomatis keluar dan program itu berhenti. Dan ini hanya berlaku untuk di satu form saja. Ya. Jadi me.close ini berlaku hanya di masing-masing form. Kalau misalnya kita mau mengakhiri semua, contoh ya, misalnya saya mempunyai 10 form, maka saya mau mengakhiri sekaligus proses yang sedang dikerjakan di masing-masing form tersebut. Atau saya ingin keluar dari aplikasinya, maka saya buat N seperti ini. Oke ya, ketika kita buat N, maka apapun proses yang kita jalankan pada aplikasi kita, pada program kita, secara otomatis akan berhenti. Ya, jadi itu bedanya me.close dan N. Keluar. Nih, ya program kita juga berhenti. Nah, jadi seperti itu, ya seperti itu cara membuat dan mencari volume daripada sebuah kubus ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya masih ada yang kurang paham dari penjelasan ini, silahkan ditanyakan pada kolom komentar pada video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini supaya channel ini menjadi gudang ilmu atau gudang pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.